Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari yang baru di minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari baru, hari berkat-Mu. Kami hendak renungkan firman-Mu kembali. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus agar kami memahami dan dapat kami hidupi firman-Mu dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yakobus 1 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, itulah dasar firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah jangan hanya suka bercermin, ya. Jangan hanya suka bercermin. Nah, kalau mau ditanya siapa yang tidak suka bercermin, ya pasti ya agak langka kalau tidak ada yang suka bercermin. Umumnya orang pasti suka bercermin. Apakah itu anak-anak, remaja, ya, pemuda sampai orang tua, orang sudah lansia pun bahkan kadang-kadang bawa cermin gitu ya. Tidak ya terlepas dari apapun gitu ya, pria, wanita ya, dan terlebih perempuan ya. Pasti di tasnya ada cermin gitu ya. Nah, Saudara, tentu firman Tuhan ini mau berkata supaya kita jangan hanya suka bercermin ya, berkaitan dengan topik yang sesungguhnya Yakobus angkat, itulah pelaku-pelaku firman. Nah, banyak orang hidup ya seperti itu. Dikisahkan, diumpamakan seperti orang yang hanya bercermin, setelah itu dia ya lupa lagi ketika dia sudah pergi dari apa yang dia lihat di cermin itu. Nah, artinya ya sia-sia, bukan? Nah, saudara, tentu Alkitab dalam hal ini tidak menyalahkan orang bercermin, dan ilustrasi yang dipakai di sini ya tepat. Tapi yang menjadi penting adalah ketika engkau bercermin, engkau melakukannya. Nah, inilah yang harus dihidupi. Dan karena itu sesungguhnya orang yang bercermin itu sesungguhnya orang yang betul-betul mendapatkan pelajaran yang begitu berharga di sana, dan ketika dia melakukannya maka itulah sesungguhnya kehidupannya. Sehingga dia tidak menjadi orang yang berhalusinasi, orang yang berfantasi, dan orang yang tidak realistis begitu. Karena dikatakan di dalam ayatnya yang ke-24 tadi, ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, artinya orang ini ya tidak menjadi dirinya sesungguhnya. Dia hanya ya menjadi senang ketika dicermin. Nah, karena itu ya firman Tuhan ini mau mengajar kita ada 4 pelajaran penting ketika kita mau melakukan setelah kita bercermin. Yang pertama, apa pelajaran dari bercermin? Yang pertama adalah apa? Kejujuran. Cermin itu menampakkan sesuatu yang memang kita saksikan, kita tampakkan gitu ya. Kalau wajah kita ya itulah yang cermin saksikan, itulah yang cermin tunjukkan gitu ya. Dia tidak akan tunjukkan wajah orang lain. Ya, itu artinya apa? Ya, hidup apa adanya. Ya, hiduplah seperti itu. Maka ketika kita selesai bercermin, ya, dan ketika mendengar firman, merenungkan firman, ketika kita melakukannya, maka itu menjadi sebuah kehidupan yang real. Bahwa hidup kita sebenarnya ya seperti itu. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang tulus, jadilah orang yang apa adanya. Ya, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, dari cermin kita bisa belajar tentang apa? Kewaspadaan dan kehati-hatian. Mengenai apa? Karena ya ketika kita berkaca, yang hanya dipantulkan itu, hanya ditampakkan itu di cermin adalah apa? Bagian luar kita, bukan? Hanya fisik kita, tapi tidak hati kita. Ya, tidak yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah sesungguhnya pelajaran bahwa apa? Ya, hidup ini jangan ya gegabah, jangan teledor gitu ya. Kenapa? Karena ya tidak dilihat dari penampilan, dari rupa, tetapi dari hati. Maka ketika kita berteman, ketika kita bergaul, ketika kita hidup, jangan kita terlena dengan segala kenikmatan yang nampaknya indah, tapi sesungguhnya membuat kita jatuh dan binasa. Kenapa? Karena ya ujungnya menuju maut. Karena itulah berhati-hati. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita sungguh merenungkan firman Tuhan.
bertindak hati-hati. Dan sungguh kita harus hidup untuk melihat apa yang sesungguhnya menjadi perhatian kita, itulah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat bukan paras, bukan rupa, bukan apa yang depan mata, tapi hati kita. Dan mari kita bereskan itu di hati kita. Nah, yang ketiga pelajarannya dari bercermin adalah ya kebersihan. Kan? Ketika kita berkaca, tentu ada kotoran di wajah kita, ada sesuatu yang mungkin noda dan sebagainya di pakaian kita, ya kita segera membersihkannya. Nah, dalam bercermin ketika kita melakukannya, ketika kita sudah tahu itu, kita segera membersihkan. Itu bicara tentang apa? Merenungkan firman dan melakukan, maka hidup kita terus dikuduskan, disucikan, dibaharui dari hari ke hari. Sehingga satu persatu dosa dan kedagingan itu mulai berangsur-angsur tidak lagi mendominasi kita, tetapi kekudusan Allah menguasai hidup kita. Dan yang keempat, pelajaran dari bercermin adalah apa? Kerapihan dan keindahan. Tentu ketika ada sesuatu yang kurang ketika kita bercermin, pasti ada apa? Ada hal yang kita harus koreksi. Ya, kalau rambutnya berantakan, kita sisir dengan rapi. Baju juga demikian. Itu artinya apa? Dengan kehidupan kita yang kita lakukan setelah kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh hidup dalam keteraturan, hidup dalam kedisiplinan, hidup di dalam kerapihan, hidup di dalam keindahan. Sehingga lewat hidup kita, orang tertarik, orang menyukai, dan orang sungguh-sungguh ya melihat ada kemuliaan Tuhan, ada keindahan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, mari jangan hanya suka bercermin, ya, tetapi mari lakukanlah setelah engkau bercermin, merenungkan firman, hidupi itu, dan Tuhan Yesus memberkati kita, dan semua dalam hidup kita sungguh akan dibuatnya berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sudah membuat kami sadar bahwa ketika kami merenungkan firman, biarlah kami terus hidupi, kami lakukan. Sehingga firman itulah yang membuat kami sungguh-sungguh hidup apa adanya, menjadi orang yang jujur, menjadi pribadi yang waspada dalam segala hal, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, dan juga hidup dalam kerapian, kedisiplinan, dan keindahan. Hidup kami menjadi berkat, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati sepanjang hari ini dalam kehidupan kami, dalam segala kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.